Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan keempat, materinya adalah mengenai titrasi pengendapan atau disebut juga dengan argentometri. Nah, di sini argentometri itu merupakan salah satu metode titimetri di mana basicnya ini juga titrasi ya, yang penentuan kadar zatnya itu menggunakan larutan standar AgNO3 atau perak nitrat. Yang ada di buret itu jadi adalah AgNO3, peniternya, titrannya. Jadi titrannya adalah AgNO3. Saya ulang ya di sini, argentometri merupakan salah satu metode titimetri di mana dalam menentukan kadar suatu zat itu menggunakan larutan perak nitrat sebagai titrannya. Nah, lantas apa saja yang dapat ditentukan kadarnya menggunakan metode titrasi jenis ini? Jadi, untuk senyawa yang dapat ditentukan kadarnya itu merupakan senyawa-senyawa atau ion golongan ke-7, yaitu ion halida. Nah, ion halida ini jadi ada F ya, Fuji Color Intan Permata. Jadi ada fluor, kemudian ada ion klorida, ion bromida, ion iodida, dan lain sebagainya. Adapun dasar reaksinya itu adalah reaksi pengendapan, sehingga disebut juga dengan metode pengendapan. Nah, pengendapan atau senyawa yang mengendap ini merupakan hasil reaksi antara titran dan titratnya. Jadi antara larutan AgNO3 dengan ion halogen atau ion halidanya. Nah, ini ya, sampelnya merupakan anion yang dapat mengendap dengan ion Ag, misalnya ion-ion halida, Cl- dan Br-. Imin juga bisa di sini. Kemudian titik akhir titrasi itu ditandai dengan perubahan warna endapan. Nah, titik akhir titrasinya ditandai dengan terjadinya perubahan warna endapan, bisa merah muda, kemudian bisa merah bata, nanti tergantung pada jenis titrasinya. Jadi titrasi argentometri yang metode Mohr atau Volhard atau Fajans. Nah, itu ada beberapa macam, nanti jenisnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi di sini yang ada di buret atau titrannya itu merupakan larutan AgNO3 atau perak nitrat, sedangkan analit di sini titrat yang ada dalam Erlenmeyer itu merupakan ion-ion golongan halida, bisa Cl-, Br-, I-, dan lain sebagainya. Di mana antara titran dan titrat ini nanti akan terjadi reaksi pengendapan sehingga membentuk endapan yang berwarna. Nah, kemudian berdasarkan indikatornya, titrasi argentometri ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah metode Mohr. Nah, di sini metode Mohr itu indikator yang digunakan adalah indikator kromat atau CrO4 2-. Nah, ini sudah pernah dilakukan praktikumnya di kimia dasar. Jadi, dengan indikator kalium kromat atau K2CrO4 atau disebut juga dengan ion kromat yaitu CrO4 2-. Nah, titik akhir titrasinya ini ditandai dengan warna merah bata endapannya yang merupakan senyawa Ag2CrO4. Jadi awalnya di sini ion Ag- dari titrannya dari AgNO3 itu ditambahkan kemudian akan membentuk endapan berwarna putih yang merupakan AgCl. Misalkan di sini ion sampelnya itu adalah Cl- ya. Nah, kemudian kalau ion halida atau analitnya itu sudah habis, maka ion Ag ini nanti akan bereaksi dengan indikatornya yaitu ion kromat membentuk Ag2CrO4 yang berwarna merah bata. Itu adalah prinsipnya ya, prinsip dasarnya. Kemudian pada metode Volhard, nah kalau metode Volhard ini jadi
sampel yang Anda dianalisis itu nanti ditambah dengan perak nitrat. Jadi di Erlenmeyer nanti ditambah dengan larutan standarnya, yaitu perak nitrat berlebih. Nah, kemudian kelebihan perak nitratnya akan dititrasi kembali dengan larutan standar. Nah, larutan standarnya adalah tiosianat. Nah, indikator yang digunakan adalah indikator ini ya Fe3+ atau ferriammonium sulfat. Nah, nanti titik akhir titrasinya itu akan terjadi perubahan warna larutan menjadi merah karena terbentuknya kompleks antara besi 3 Fe3+ dengan larutan standarnya yaitu tiosianat. Itu prinsip dasarnya. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat kembali di sini metode Moore berarti kan larutan standarnya langsung bereaksi ya dengan analitnya. Kemudian nanti terakhir bereaksi dengan indikatornya. Jadi ini dinamakan sebagai titrasi langsung. Nah, kalau metode Volhard ini kan titrasinya ini ya titrasi balik ya. Jadi ini titrasi tidak langsung. Kemudian ada metode yang ketiga di sini. Indikatornya adalah indikator adsorpsi. Nah, disebut dengan metode Fajans. Nah, pada metode Fajans ini, indikator adsorpsinya itu biasanya yang digunakan adalah larutan fluorescein. Nah, titik akhir titrasinya itu adalah berwarna awalnya putih, kemudian ada endapan berwarna merah muda. Nah, ini adalah jenis-jenis indikator yang dapat digunakan dalam titrasi argentometri. Jadi ada metode Moore, ada metode Volhard, ada metode Fajans. Kalau dirangkum, yang termasuk ke dalam titrasi langsung itu adalah metode yang metode Moore dan metode Fajans. Itu merupakan cara langsung ya, titrasi langsung. Nah, kalau titrasi yang tidak langsung itu yang ini metode Volhard. Oke, selanjutnya ini saya jelaskan secara lebih detail mengenai titrasi argentometri yang metodenya adalah Moore dengan menggunakan indikator kalium kromat. Jadi ini biasanya digunakan untuk penetapan kadar klorida atau kadar bromida dalam suatu larutan sampel. Nah, indikator yang digunakan adalah larutan kromat, ion kromat ya, kalium kromat, K2CrO4, di mana konsentrasinya di sini harus sangat rendah, yaitu berkisar 0,003 sampai 0,005 normal. Nah, kemudian nanti titik akhir titrasi ditandai dengan endapan merah kecoklatan atau merah bata, di mana ini merupakan hasil reaksi antara ion kromat dengan ion perak. Nah, kemudian larutannya di sini harus berada dalam suasana netral atau agak alkalis, pH-nya berkisar antara 6,5 sampai 9. Nah, apabila terlalu asam atau pH-nya kurang dari 6,5, maka akan terjadi reaksi yang tidak diinginkan, di mana asamnya, ion H+, nanti akan bereaksi dengan kromat membentuk ini. HCrO4- atau Cr2O72-. Nah, kalau ini terjadi, maka ion kromat itu akan berkurang sehingga terlalu banyak ion perak nanti yang diperlukan. Jadi titik akhir titrasinya nanti kan akan berubah ya. Kalau misalkan awalnya itu ion perak bisa langsung bereaksi dengan ion kromat. Nah, kalau ion kromatnya berkurang, maka akan banyak ion perak yang akan digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, secara perhitungan kuantitatif, volume perak itu akan berpengaruh terhadap penentuan kadar. Nah, jadi ini nanti akan mengurangi kevalitan data hasil titrasinya. Misalkan pH-nya kurang dari 6,5. Kemudian kalau misalkan pH-nya terlalu basah, jadi pH-nya bisa lebih dari 11,1 ya, maka di sini akan terbentuk endapan hitam yang merupakan senyawa Ag2O. Nah ini ya, jadi Ag plusnya itu nanti akan bereaksi dengan ion hidroksida menjadi AgOH, di mana AgOH ini nanti bisa membentuk endapan Ag2O. Ini endapannya.
Sehingga dalam titrasi argentometri dengan menggunakan metode MOR ini pH larutannya harus diperhatikan dan harus berkisar pada 6,5 sampai dengan 9. Nah, harus dikondisikan ya larutannya pada pH sekian agar hasil yang diperoleh itu bisa mewakili jumlah analit yang memang terkandung dalam sampelnya begitu. Selanjutnya di sini. Jadi prinsip kerjanya ini ya, ini adalah prinsipnya pengendapan bertingkat. Mengapa dinamakan bertingkat? Karena pada tahap pertama endapan yang terbentuk adalah endapan antara ion sampelnya, bisa Cl atau Br ya, kemudian dengan peraknya. Jadi endapannya nanti ini ya berwarna putih ya. Kalau misalkan ionnya Cl. Nah, ketika terbentuk endapan AgCl, nah dan misalkan ion Cl-nya itu sudah habis bereaksi dengan ion perak, maka ion Ag akan bereaksi dengan indikatornya, membentuk Ag2CrO4 yang berwarna merah kecoklatan. Nah, ini menandai sudah tercapainya titik akhir dari titrasi. Jadi kalau ion analitnya sudah habis bereaksi membentuk AgCl, misal ionnya di sini Cl ya, maka Ag-nya nanti akan bereaksi dengan indikatornya. Nah, ini jadi yang pertama membentuk endapan AgCl, yang kedua adalah membentuk endapan Ag2CrO4 bertingkat jadi ya. Nah, ini adalah gambarnya. Endapan pertama. Nah, disebut dengan titik ekivalen. Jadi mol dari terbentuk kesetimbangan ya. Di sini ada ion Ag+ bereaksi dengan Cl. Ini saya misalkan sampelnya adalah Cl. Membentuk AgCl yang warna putih ini ya. Kemudian endapan yang kedua, ini titik akhir titrasi. Jadi terbentuk endapan atau kompleks Ag dengan indikatornya membentuk Ag2CrO4 yang warnanya merah kecoklatan. Nah, ini adalah prinsip kerjanya. Kemudian di sini ada titrasi argentometri yang metode Volhard. Nah, ini dipakai untuk menentukan kadar perak maupun halida dalam suasana asam, di mana asamnya adalah HNO3 ya. Dengan indikator besi 3 menggunakan larutan standar amonium tiosianat. Jadi larutan standarnya yang digunakan adalah larutan tiosianat. Kemudian indikatornya adalah garam feri amonium sulfat atau besi 3 di sini ya. Kemudian, nah larutannya harus berada dalam suasana asam, pH-nya kurang dari 3 karena ada beberapa alasan. Misalkan netral, ini ya, jadi pH-nya di atas 3, sekitar 7 begitu, akan terjadi reaksi besi 3 dengan ion hidroksida membentuk besi 3 hidroksida ya yang warnanya endapan coklat. Nah, ini akan menyulitkan penentuan titik akhir titrasi. Nah, ini. Kemudian jika basah berarti pH-nya di atas 7. Nah, indikatornya berupa garam Fe3+ ini nanti bisa bereaksi dengan perak nitrat. Awalnya membentuk FeOH 3 kali, ini akan bereaksi dengan perak nitrat, nanti akan membentuk endapan coklat, yaitu Ag2O. Nah, ini. Jadi, kalau metode Volhard, suasananya itu harus asam, di mana pH-nya itu harus di bawah 3. Gitu. Nah, ini. Jenis titrasinya adalah titrasi tidak langsung ya, karena di sini sampelnya yang akan dianalisis itu ditambah dengan larutan baku atau perak nitrat berlebih. Nah, nanti kelebihan perak nitratnya itu akan dititrasi kembali dengan larutan tiosianat menggunakan indikator garam feri amonium sulfat atau menggunakan indikator besi 3, Fe3+. Nah, kemudian yang metode Volhard, ini prinsip kerjanya. Ini titrasinya, ini
metode Volhard ini tidak langsung ya. Jadi larutan tiosianatnya ini ditambah akan mentitrasi larutan sampel, di mana dalam larutan sampel itu sudah ditambahkan dengan larutan baku perak nitrat. Kemudian perak nitrat akan bereaksi dengan tiosianat membentuk AgCl yang warnanya putih. Nah, kalau misalkan perak nitratnya itu sudah habis, maka kelebihan 1 tetes dari tiosianat sebagai larutan standarnya akan bereaksi dengan besi 3+, itu membentuk larutan, bukan larutan ya, iya larutan yang berwarna merah darah di sini. Jadi titik akhir titrasinya ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi warna merah karena terbentuknya kompleks besi 3 tiosianat ini FeCNS2+. Nah, ini adalah senyawa kompleks yang berwarna merah. Ini prinsip kerjanya, ini saya ralat ya di sini ya, ditetapkan peraknya nih. Kemudian titrasi argentometri metode Volhard ini yang tadi adalah untuk penetapan perak ini ya. Ini kalau penetapan perak jadi titrasinya langsung, saya salah baca tadi. Nah, kalau yang penetapan halida ini dengan cara titrasi kembali atau titrasi tidak langsung. Jadi pada metode Volhard bisa untuk penetapan perak dan penetapan halida. Kalau penetapan perak titrasinya langsung, kalau penetapan halida itu titrasinya tidak langsung atau titrasi kembali. Jadi sama seperti titrasi yang penentuan kadar asetosal kemarin. Jadi larutan halida itu nanti ditambah dengan AgNO3 berlebih. Nah, lalu kelebihan AgNO3 dititrasi kembali dengan tiosianat. Indikatornya sama besi 3 ini ya. Sebenarnya ini sama prinsipnya dengan yang ini tadi, tapi kalau yang ini untuk penetapan perak. Kalau yang ini untuk penetapan halida. Selanjutnya titrasi argentometri metode Fajans ini untuk penetapan kadar garam-garam halogen dengan larutan standar perak nitrat. Indikatornya adalah indikator yang dapat diserap pada permukaan endapan yang menyebabkan timbulnya warna. Contohnya ada fluoresein ini ya untuk sampel klorida, bromida, iodida dengan pH-nya yaitu 6,5 sampai 10,3, perubahan warnanya dari kuning menjadi merah. Kemudian ada juga indikator yang lain yaitu diklorofluoresein. Untuk sampelnya ini klorida, bromida, iodida, tiosianat, pH-nya berkisar antara 4 sampai 8 dengan perubahan warna merah, kuning menjadi merah. Ada iosin juga yaitu brom ini ya, fluoresein. Ini untuk penetapan bromida, iodida, tiosianat dengan pH antara 2 sampai 8, perubahan warnanya dari pink menjadi merah. Itu tadi adalah indikatornya ya, jenis-jenis yang bisa digunakan untuk metode Fajans. Jadi prinsip kerjanya di sini ion halida dititrasi langsung dengan perak nitratnya menggunakan indikator, salah satu indikator tadi ya, misalkan di sini adalah fluoresein. TAT-nya atau titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna endapan menjadi merah karena adanya absorpsi indikator di sini. Jadi contohnya adalah penetapan kadar obat. Ini berdasarkan Farmakope Indonesia ya ini ya. Contohnya adalah teofilin dan kloramfenikol. Biasanya ini menggunakan metode Fajans untuk penetapan kadarnya. Nah, kemudian dasar perhitungan titrasi argento ini mol ekivalen dari sampel, jadi ekivalen ya di sini. Nanti diperhatikan nilai valensinya. Itu harus sama dengan mol ekivalen dari larutan standarnya, yaitu Ag+. Nah, ini adalah dasar perhitungan untuk titrasi argentometri. Sebenarnya ini sama ya, jadi tidak saya jelaskan lagi. Ini dasar perhitungannya ini sama dengan yang dilakukan di kimia dasar. Jadi mencari normalitas dari perak nitratnya dulu dengan standarisasi, kemudian menentukan konsentrasi dari sampel. Ini saya misalkan di sini NaCl sampelnya. Kemudian mencari beratnya, berat analis dalam sampel. Misalkan sampelnya adalah ini ion Cl-.
Setelah ketemu nanti dihitung kadarnya. Ini adalah perhitungannya. Kalau misalkan kalian baca, ini sama dengan cara perhitungan titrasi asam basa kemarin. Dan tidak jauh berbeda dengan yang redox. Kalau redox yang iodometri kemarin masih ada mencari reaksi pembatas dan lain sebagainya. Nah, kalau ini langsung. Jadi lebih mirip dengan titrasi asam basa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada materi atau slide yang masih kurang penjelasannya dan perlu dijelaskan kembali, kalian bisa chat di WA group. Nanti saya jelaskan melalui WA, misalkan dirasa kurang, saya jelaskan melalui Zoom. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.